Halo Animers Maga dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi sama saya Concon. Kali ini saya akan menceritakan alur manhwa yang berjudul Mercenary Enrollment, yang artinya Mimin juga nggak tahu. Dirilis pada tahun 2020 di Korea condong dengan tema action, drama, romance, sci-fi, dan school life. Dan dikarenakan besok Mimin harus pergi ke Korea untuk konser bareng BTS, jadi langsung aja colokin headset, pasang gaya magar favorit, longgarkan celana dalam, selamat menonton dan hayu! Oke, cerita ini diawali dengan bismillah ya, gengs. Untuk itu, deng. Maksudnya cerita ini diawali di tempat antah berantah yang gak tahu di mana. Di sana terdapat sekumpulan pasukan yang sedang disekap bersama seorang profesor. Kejadian di mana mereka bisa terperangkap di sana tidak lain dan tidak bukan sudah pasti karena adanya cepu ya, gengs. Koplok memang yang namanya cepu tuh. Si cepu ini berhasil membocorkan informasi rute dan timing dari pasukan yang sedang menjalankan misi penyelamatan si profesor tadi. Tapi Nasi sudah menjadi tukang bubur naik haji. Bukannya berhasil tapi malah bertambah tawanan yang tertangkap, yakni Sersan Kim. Ini babanguknya. Kesal dengan kejadian tersebut, Letnan Pirang keceletot dan akhirnya mengumpat kata kasar. Tidak terima dengan ucapan, si teroris memukul si Pirang hingga nguruksuk sujud ke tanah. Kemudian si Pirang dan si Kim menggibah tentang kabar anggota tim yang lainnya. Saat sedang asik menggibah, terdengar lagi suara pintu yang mana keluarlah Dedemit yang rupanya mirip Bagong India. Dikira akan menyerang, ternyata si Bagong India ini terkapar karena diserang oleh lelaki yang ditiung tidak dikenal dan malah menanyakan keadaan si Pirang. Karena heran dengan lelaki yang ditiung itu karena menggunakan bahasa Korea, si Pirang menanyakan sebenarnya ia siapa. Bukan menjawab, si lelaki tiungan ini to the point sekali bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu si Pirang dibantu si Sersan Kim membawa semua tawanan di sana dan melalui lorong tempat mereka disekap. Sambil terkaget-kaget karena mereka semua dikalahkan, karena penasaran si Kim menanyakan si lelaki bertiung itu dari divisi mana. Bukannya menjawab, ia membalasnya dengan rahasia tuh. Dan bilang bahwa ia melakukan operasi ini sendirian. Edan si Eta. Saat berjalan, mereka dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Kudubrak. Bukan karena jurik, tapi karena ada musuh. Dengan kecepatan buruk, si lelaki tiungan pun melumpuhkan para musuh dengan begitu tangkas. Satset pokoknya mah. Si Pirang yang melihat kejadian tersebut terheran, terkaget-kaget lagi karena rasanya mustahil melakukan hal tersebut sendirian tanpa senjata dan dilakukan dengan sangat gercep. Di perjalanan menuju tempat penyelamatan, mereka pun lagi-lagi dihadapkan dengan banyak musuh dari mana-mana. Tetapi karena si lelaki bertiung ini santri mandraguna dan telah menguasai ilmu bela diri tingkat akhir seperti John Wick yang digulung oleh para bebenyit, ia dengan mudah melumpuhkan semua musuh itu. Saat berada di dalam pertempuran, si Pirang tidak ingin terlihat gak guna dan bermaksud ingin membantu si lelaki bertiung. Tapi saat melihat si tiung lompat dengan kecepatan motor ninja 2 tak, ia heran tak habis pikir. Seharusnya saat ini dia tenang, bukannya rusuh seperti itu, kata si Pirang. Tapi lagi-lagi ketika si Pirang menghampiri gang yang baru saja dihampiri oleh si Tiung, hanya terlihat musuh-musuh yang sedang ngagolepak terkapar alias modar, telah dilumpuhkan oleh si lelaki bertiung. Akhirnya sampailah di lorong terakhir dan keluar dari sana. Tapi saat keluar mereka dihentikan oleh si Tiung dengan aba-aba tangan mengepal seperti akan iklan Extra Joss Rosso. Si Pirang heran tapi si Tiung memberitahunya bahwa kita harus menunggu 1 menit. Si Pirang kira ada apa, ternyata dia lupa bahwa di belakangnya masih ada beberapa orang yang tertinggal jauh karena mereka terlalu sibuk berlari seperti atlet Usain Bolt yang ingin memecahkan rekor atlet tercepat. Sambil menunggu yang lain, si Pirang memperhatikan penampilan si Tiung dari atas sampai bawah dan bertanya apakah dia orang Korea. Si Tiung tidak menjawabnya dan hanya menjawab waktu habis. Seperti operator warnet yang memberitai para pemain jika ingin tambah billing. Lanjut, mereka pun dibawa ke belakang semak-semak. Dan tidak terduga di sana rekan-rekan mereka yang lain sudah berkumpul di sana menunggu kedatangan mereka. Dan mereka pun ternyata benar diselamatkan oleh yang sama, yakni si lelaki bertiung. Jadi penasaran, siapakah si lelaki bertiung ini? Lalu si Tiung meminta mereka untuk berjalan terus ke arah barat daya karena ada yang menunggu mereka di sana. Dan sebelum berpisah, si Pirang berterima kasih dengan sungguh atas apa yang dilakukan oleh si Tiung ini.
Tetapi saat hendak bersalaman, mereka dikejutkan oleh suara ledakan yang diduga adalah suara roket seperti yang ada di GTA San Andreas. Dengan tangkas, si Tiung meminta yang lain untuk merunduk dan duar. Suara ledakan pun terjadi, ternyata ledakan mortar. Si Pirang dengan cepat memastikan yang lain dan alhamdulillah baik-baik saja. Tetapi selang sekian detik langsung terdengar suara tembakan yang mana itu berasal dari si Tiung yang langsung menyerang mereka yang tadi memberikan surprise berupa ledakan mortar. Di situ si Pirang lebih dikagetkan lagi dengan apa yang dilihatnya. Ternyata orang yang menyelamatkan dia dan pasukannya adalah seorang anak muda yang tampan seperti Mimin ini. Edan. Dan bersambung. Jadi makin penasaran siapakah si anak muda tampan ini? Siapakah namanya? Di manakah rumahnya? Penasaran? Stay tune di channel Mimin ini karena Mimin akan update video terkait cerita ini setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subrek channel ini biar si Mimin makin semangat bikin videonya. Hayu! Lupa, hatur nuhun.